dokumen dan juga untuk film-film instan di objek pariwisata di seluruh Indonesia. Cukup lama sih, saya sekitar 3-4 tahun. Tapi saya mengalami PHK karena pada tahun 1998 itu, tepatnya bulan Mei, terjadi kerusuhan, sehingga perusahaan juga memang terbakar waktu itu. Barang-barang kita semua yang kita import, yang harus memang udah kita supply ke imigrasi kemarin itu terbakar. Ya, ternyata memang bukan hanya kita saja kan, banyak juga yang krisis moneter, termasuk bank juga banyak ditutup. Akhirnya Wah manusia, siapa yang tahu? Inilah sebuah peribahasa yang cocok untuk seorang Linda Permatasari, seorang karyawati di sebuah perusahaan. Bersama sang bunda yang pandai memasak, ia mulai menerima pesanan catering makanan untuk pernikahan. Ya, anak ini semakin bertumbuh dan miliaran rupiah. Gabung ke Puspita. Ya, saya alhamdulillah. Jadi sejak tahun 2001 setelah pernikahan adik saya itu, saya masuk di Puspita. Untuk menghandle acara itu dari awal sampai selesai. Bu Linda juga turun langsung. Saya juga saat prepare gitu, misalnya malam itu beliau datang, saya juga datang. Kalau masih ingat? 98, saya lahir 68, berarti 30 tahun. Suami bagaimana situasinya? Karena saya dengar kena PHK juga. Sama, karena dia bekerja di Airindo Sakti, di alat-alat berat. Itu juga berat waktu itu kan, itu semua import, US dollar semua. Dan semua dengan kenaikan dolar dari 2.500 menjadi 18.000 itu. Mohon maaf, tidak bisa dijual, Pak. Itu juga sama-sama kami di bagian import semua dua-duanya. Keluarga? Waktu itu juga kami tinggal di rumah kakaknya beliau gitu. Jadi diberi tempat rumah pun dari kakaknya beliau. Jadi kami juga memulai usaha ini, memulai usaha catering ini, dan beliau di bidang fotografi, kalau saya di bidang catering. Betul-betul memang kita di lahan yang depan garasi itu ada kamar kecil gitu ya, kayak pavilion, itu kita pakai untuk kantor bersama-sama. Oh, jadi mulai usahanya dari situ? Betul. Ini waktu itu usaha apa? Kita memang sebelum adanya kerusuhan itu memang sudah memulai sedikit ya, nyari sampingan ya, tambahan gitu. Kalau suami waktu itu menjadi fotografer, waktu itu namanya Senada, dan saya Puspita Sawadi, itu hanya waktu itu hanya Sabtu Minggu saya side job itu untuk beberapa pernikahan teman gitu. Jadi kita coba bantu dengan bikin paket yang murah meriah waktu itu. Nah, pada saat saya kena PHK, kita juga bingung, memang ada dapat uang. Akhirnya kita coba membesarkan usaha yang kecil ini menjadi besar. Oke, jadinya tadi side malah menjadi usaha yang utama, dan jauh lebih besar dari yang kita dapatkan yang sehari-hari. Maksudnya kita dapat gaji itu jauh sekali itu, Pak. Betul-betul alhamdulillah. Dengan ibu angkat saya, adik mama saya itu jatuhnya tante, tapi memang udah seperti ibu sendiri. Dia memang pintar sekali masak. Jadi saat saya hijrah ke Jakarta pertama kali, emang dia masakannya enak-enak banget, dan sering memasakin teman-temannya kalau ada pesta, ada apa, dimasakin gitu. Jadi dapat upah masak aja. Nah, pada saat saya juga suka nyambi-nyambi, teman suka ada yang tolong dong, cuman uang ada segini, nah kita kerjakan. Waktu itu saya bikin paket 60 juta, waktu itu saya tuh berani gitu, karena waktu itu harga catering masih 17.500 lah. Saya berani itu di 17.500 per pack itu. Alhamdulillah ada yang ngerjain gitu. Ibu saya itu alhamdulillah, foto kan suami saya sendiri, MC itu adik saya waktu itu. Jadi ini memang perusahaan company, benar-benar perusahaan keluarga. Alhamdulillah tuh berkenan gitu ya, puas. Baik, nanti ya, karena kita juga mau ngapain kan, kita juga putus asa ada memang. Sama-sama, bukan saya aja Pak, tapi teman-teman saya semua. Jujur kami saling bertangisan bersama, itu saya juga orang mungkin belum pernah mengalaminya. Tapi saya bersama teman-teman pada saat di PHK itu betul-betul saling menangis bersama, dan kita juga nggak tahu nasibnya seperti apa ke depan. Dan dengan uang walaupun mungkin bisa cukup untuk hidup setahun, ya. Kalau memang tidak bekerja, kita juga waktu itu nggak tahu apa-apa, Pak, kita harus ngapain. Memang betul itu kan, saya juga ada Ibu Yosi waktu itu, ada semua lah, kita semua karyawan menangis bersama, dan kita
kita juga saling bersupport sama-sama lainnya. Saya ingin sedikit memberikan tips-tips ya bagi yang sekarang mungkin ada banyak yang kena PHK atau mungkin banyak yang akan di PHK. Jangan pantang menyerah dan jangan menganggap ini akhir dari segalanya. Tapi anggaplah ini sebuah awal dari kesuksesan. Coba perbanyak, waktu itu saya perbanyak sholat duha, Pak. Jadi setiap hari tidak boleh tertinggal. Itu kalau bisa betul-betul yang terbaik itu 1 tahun, jangan sampai lepas. Dan saya juga tahajud waktu itu, dan saya mengamalkan sholawat, baca sholawat terus waktu itu. Alhamdulillah kita terbuka, diberikan pikiran dan semangat yang luar biasa. Demi Allah Pak, waktu itu saya door to door Pak. Saya tidak malu walaupun saya seorang dari ITB Pak. Saya ini Ada sarjana ya? Saya sarjana Pak. Terus door Saya to door sarjana itu kimia. bagaimana Saya cerita? Sesedek karena ini saya ya. nggak ada pekerjaan Pak. Daripada saya menganggur di rumah menunggu apa? Menghabiskan uang yang sudah dipegang ini kan nggak bisa Pak. Kita harus bergerak dan mencari sesuatu nafkah. Jadi akhirnya saya datang ke gedung-gedung Pak. Gedung-gedung waktu itu gedung-gedung pemerintahan seperti Depsos. Pertama kali saya ke Depsos, ke Depnaker, kemudian saya Departemen Pertanian, dan juga saya masih ingat saya masih ke Departemen Kesehatan waktu Ngapain? itu. Saya ke sana ngobrol-ngobrol dengan pengelola gedung dan saya menawarkan paket hemat itu, dan alhamdulillah Pak, mungkin itu rezeki dari Allah. Setiap saya ke gedung banyak yang berdatangan gitu yang mencari tempat. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, saya langsung buat janji Pak besoknya. Saya ketemu dengan 3 orang. Saya buatkan langsung, pokoknya target saya sehari harus ketemu dengan 3 orang. Itu waktu itu saya nyetir sendiri. Pagi itu, siang harus ketemu 1 orang. Pagi, siang harus ketemu juga 1, malam saya 1. Jadi pulang sampai malam. Gak ada perasaan gengsi nih dari Nggak ada, perusahaan Pak. multinasional, terus kayaknya maaf ya, Anda ngemis-ngemis kerjaan, menawarkan paket-paket catering gitu-gitu, gak ada perasaan malu, gengsi, harga diri yang tercampak gitu? Alhamdulillah waktu itu yang terngiang itu, yang tersirat, saya ingin bangkit dan saya ingin menafkahi anak saya dan saya ingin melanjutkan hidup dan mencari uang. Dan waktu itu kan karena saya numpak ya, gak punya rumah Pak. Jadi saya memang betul-betul dengan suami ini harus punya rumah. Bu Linda, ini menarik sekali karena lihat banyak sekali mereka yang kena PHK atau suaminya kena PHK, Iya. perempuan ini terutama. Iya. Sekarang mulai bikin kue, bikin masakan. Di rumah saya itu, aduh, Betul. hampir setiap hari banyak sekali Betul. makanan. Karena teman-teman istri saya ya, atau bahkan teman-teman anak saya itu, tante beli dong, atau mbak beli dong, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan satu upaya ya. Betul. Tapi Anda kan pernah mengalami itu. Nah, menurut Anda, apa yang harus menjadi catatan bagi orang-orang yang ingin terjun ke dunia kuliner, ya, ke dunia catering, atau jualan kue, jualan makanan? Diri itu harus dikesampingkan Pak. Oke, jangan gengsi Jangan ya. gengsi, jangan malu. Jangan malu ya. Karena kita kan, mohon maaf, halal ya Pak. Halal, Kita tidak iya. mencuri, kita tidak korupsi, kita betul-betul ikhtiar, betul-betul untuk mencari sesuatu nasi istilahnya untuk kehidupan kita sendiri, dan juga kita anggap ini bermanfaat juga untuk karyawan kita juga kan Pak. Ya, nah saya kasih contoh, tapi ketika orang memulai bisnis seperti Bu Linda ini, Tantangan itu banyak Pak, jujur aja. Mohon maaf, ini saya juga bisa besar seperti ini juga, subhanallah, alhamdulillah itu Pak. Betul-betul kita kadang-kadang, mohon maaf, walaupun memang sekarang besar, tapi dulu itu kan suka juga ada masa misalnya makanan puding misalnya ada kelembekan, itu juga dihina orang Pak. Saya juga mohon maaf gak disebut heboh atau kita enak banget, nggak juga Pak. Pada saat jadi awal-awal itu, pengalaman juga, mohon maaf lahir ada batin juga Pak, gitu kita ya. mohon maaf kalau sumpah serapah orang yang kita terima juga Pak. Pernah Gitu ya? Pak, bukan pernah Pak, tapi kita anggap itu sebagai pemacu, kita harus Lebih berjiwa baik. besar kalau memang itu kurang enak. Jadi itu adalah motivasi Mbak maju. Ali. Nah itulah kita sendiri itu improve makanan kita Pak. Karena dalam marketing itu ada 4 yang harus, ini buat semua mungkin Nah, yang coba ingin ajarin memulai, Bu, ibu-ibu yang baru ya mulai ibu-ibu bisnis, yang coba. mungkin mau memulai bisnis ya. Apa itu, Bu? Di masa pandemi ini saya mohon maaf, ini ada pelajaran 4 kriteria yang harus betul-betul dipegang. 1, karena saya belajar marketing juga, adalah kualitas harus dijaga. Ya. Kualitas. Kualitas. Kedua, kuantitas. Jangan sekali-kali itu tidak jujur dan jangan sekali-kali itu kita bohong.
Oke, kuantitas. Kalau ada yang pesan, terus kita janjikan bahwa ada 100 kue ini, harus harus betul-betul Pak, 100 ya. 100 jangan Walaupun kita kalau mau kan kamu bohong, nggak tahu orang misalnya Iya. kan apalagi catering 600 dibuatnya menghitung deket 100 satu-satu. aja kan belum tentu datang semua. Oke, Itu nggak jadi boleh nggak begitu. boleh curang. Nggak boleh curang. Kuantitas harus dipenuhi. Betul, harus jujur. Tiga. Yang ketiga itu adalah appearance. Oke. Appearance itu Penampilan dari penampilan. Jadi makanan itu Pak, keindahan boleh. juga. ya jadi harus ditampilkan di dalam tempat yang indah, di dalam decoration yang indah, di dalam variatif yang indah, betul-betul enak dipandang mata. Karena bagaimanapun kita bisa berselera itu dari pandangan mata. Kemudian juga yang keempat, Oke, tadi ketiga penampilan. Penampilan. Keempat, services, oke, pelayanannya ya. pelayanannya kita Pelayanan harus itu apa ramah. maksudnya? Begini Pak, pada saat kita menjual, pada saat kita menawarkan produk, mungkin ini kepada pengusaha-pengusaha muda atau yang mau memulai usaha, mohon maaf sekali ini memang yang services ini yang sangat penting Pak. Oke, apa contohnya? Services itu begini, mohon maaf, jadi kita pada saat menjual, kita juga harus ramah, kita juga harus betul-betul merasa keluarga, betul-betul harus sabar, betul-betul kita harus ada nilai jualnya, sangat membantu mereka betul-betul, kan pada apalagi pernikahan gitu ya, betul-betul kita harus ada ketulusan Pak. Kasih yang terbaik ya. Betul sekali.